Aku akan mengungkap semua musuh-musuh Abi di depan Abi. Jadi tidak ada yang berani mengkhianatinya di masa depan. Dan aku akan mulai dengan Alia dan Tanu. Pertama-tama, aku akan mengungkap siapa mereka di depan semua orang. Mereka harus tahu kalau mereka itu ternyata salah. Mereka tidak boleh begitu. Ya Tuhan, apa yang membuatnya ke sini? Apa Abi mendengar semuanya? Semua rahasiaku terbongkar. Apa yang harus kulakukan? Apa kau pikir selama ini aku tidak akan mengetahui rencanamu untuk melawanku? Jangan lupa kalau rumah yang kau rampas itu adalah milikku. Dan orang yang sedang bicara denganmu itu adalah nenekku. Rencanamu jelas-jelas akan gagal. Kau tidak akan bisa menyembunyikan apapun lagi di rumah ini. Aku pasti akan mengetahui semuanya. Kalau kau mengatakan pada nenek, sudah jelas, aku akan mengetahuinya. Apa kau pikir aku akan membiarkan rencanamu berhasil begitu saja? Aku sangat tahu kenapa kau di sini. Memangnya apa yang kau tahu? Kau di sini untuk mengeluh kepada nenek tentang sekretarisku, ya kan? Kau sengaja ke sini untuk mengeluh kepada nenek dan meminta kepada nenek untuk memecat sekretarisku, benar kan? Kau sudah merebut semuanya dariku, tapi kau tidak bisa memisahkan keluargaku dariku. Terutama adalah nenekku. Apa kau pikir nenekku akan mendengarkanmu? Nenek akan berada di pihakku, benar kan, Nek? Tentu saja. Aku akan selalu mendukung cucuku. Pragya sudah mengeluhkan sekretarismu. Dan dia sudah mengancam nenek. Kalau nenek tidak mendengarkan, dia akan mempersulit hidup nenek. Dan nenek tidak tahu apa yang harus nenek perbuat. Nenek tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Jangan anggap itu omong kosong. Aku akan melakukannya. Oh, halo. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan? Hah? Iya benar, kau tidak bisa. Kau tidak akan bisa menghentikan aku. Hanya karena nenekku diam saja bukan berarti kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Aku bisa mengikatmu, aku bisa mencekikmu, dan aku bisa menguncimu di kamar. Di mana ruangan itu tidak ada udara dan juga cahaya. Aku akan melihat siapa yang datang menolongmu. Kau tidak akan membawa ponselmu, dan asistenmu, dia juga tidak akan datang untuk menolongmu. Kau mengerti? Jangan coba-coba seperti itu. Aku sudah melaporkan semua keluhan di kantor polisi. Aku mengatakan padanya kalau ada hari di mana aku tidak melapor, sebaiknya mereka ke rumah ini dan melakukan penyelidikan. Mereka akan menyelamatkanku. Lalu kau akan dikurung di kantor polisi, di mana tidak ada udara dan juga tidak ada cahaya. Kau tunggu dan lihat saja. Aku akan melemparkan asistenmu keluar dari rumah ini di depan matamu sekarang juga. Nenek jangan khawatir. Aku akan menangani semuanya. Aku tidak akan biarkan hal buruk terjadi. Nenek tidak melihat kalau tadi dia sangat ketakutan saat aku memergokinya. Dia sudah membuat semua rencana. Dia juga sudah membuat laporan ke kantor polisi. Aku perlu pikirkan hal lain. Bagaimana kau tahu tentang masalah keuangan kami? Rita tahu semuanya. Siapa Rita? Oh, apa kau tidak mengerti juga siapa sebenarnya yang duduk di hadapanmu itu, Tanu? Dia Rita. Kalau kau ingin tahu jalan keluarmu, pilihlah satu kartu. Kau menyembunyikan sesuatu. Kau berbohong. Hal ini akan membuatmu dalam masalah. Omong kosong apa ini? Semua ucapanmu tidak benar. Lupakan dia. Katakan sesuatu.
Katakan masa depanku dan kapan aku akan mendapatkan uangnya. Kau bisa tahu kan? Pertama pilih dulu kartunya. Kalian berdua teman baik. Kelakuan kalian sama. Pribadi kalian juga sama. Kau telah mengkhianati seseorang di masa lalu. Omong kosong apa ini? Aku datang ke sini bukan untuk membicarakan masa laluku. Aku ingin tahu masa depanku. Aku hanya ingin tahu kapan aku akan mendapatkan uangnya. Itu saja. Kau akan mendapatkan uang, tapi kau harus bekerja keras. Kalau kau mengintai kekayaan orang lain, kau akan hancur. Ini menggelikan. Semua ini omong kosong. Sebenarnya kau hanya membodohiku, bukan? Tanu, ayo pergi. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Nanti dia bisa marah. Kalau dia mau marah, marah saja. Aku tidak peduli. Dan kau saja yang mendengarkannya. Baiklah, kalau kamu pergi silahkan saja. Tapi aku tidak akan meninggalkannya begitu saja. Ayo. Ya ampun. Apa yang mereka berdua bicarakan? Apa mereka merencanakan untuk melawan Pak Abi? Aku perlu memberitahu Pak Abi. Pak, maaf, Tidak maaf, apa-apa. Pak. Tidak apa-apa. Musuh Bapak sedang merencanakan ingin melawan Bapak. Siapa yang kau bicarakan? Nyonya Aurora. Pragia? Iya, Pak. Dengan siapa? Dengan sekretarisnya, Pak Roni. Oh, ikut aku. Tunggu, jangan pergi dulu. Mereka tidak boleh tahu kalau saat ini kita sedang mengawasinya, oke? Oke, Pak. Baca bahasa bibirnya. Dia sedang bicara apa? Tapi, Pak, saya tidak bisa membaca bahasa bibir. Apa yang bisa kau lakukan? Saya tidak bisa mengatakannya. Wah, Nyonya, rencana yang sangat bagus. Nyonya itu memang sangat pintar. Berhenti memuji dan lakukan apa yang aku katakan padamu. Kau punya 100 rupiah? Ada, Pak. Berikan padaku. Untuk apa? Nanti saja aku beritahu. Cepat berikan, cepat. Ikut aku. Hei. Apa yang bosmu katakan padamu? Bukan apa-apa. Aku tahu, bos dan asistennya sama saja. Mereka selalu mengincar uang. Sekarang katakan, apa yang Pragia katakan padamu? Tadi dia menjelaskan beberapa hal. Apa yang dia jelaskan? Keterlaluan sekali. Kau mau semua informasi dengan uang 100 rupiah saja. Itu tidak mungkin. Harus tambah lagi. Aku akan memberimu lebih, tapi apa yang dia katakan padamu? Aku berjanji, aku pasti akan memberimu dengan jumlah yang cukup besar. Apa kau punya hanya 100 rupiah saja? Ya, sisa uangnya diblokir oleh bosmu. Ayo cepat katakan. Kalau seperti ini aku harus mengkhianati bosku. Aku harus menjual jiwaku kepadamu, Pak. Harga dari jiwaku ini sangat tinggi. Saat kau punya uang, baru beritahu aku. Aku akan datang. Si Jelita. Tunggu. Kemari. Berikan uangnya kembali. Uang yang mana? Uang yang tadi aku berikan padamu, kembalikan. Kau tidak beri aku uang? Hei, apa kau melihat bosmu memberikanku uang? Kau... Kau tidak lihat aku memberinya uang tadi? Pak, itu kan... Itu adalah uangmu. Sebaiknya kau ambil sendiri. Robin, sudah jam 9. Kenapa belum siapkan makanan? Makan malamnya belum siap, Nyonya. Apa maksud perkataanmu? Nyonya Aurora bilang kalau Nyonya Mehra akan memasak untuk makan Cukup malam. diam, Robin. Sebenarnya apa yang kau bicarakan? Apa kau pernah melihatku memasak makanan? Lalu kenapa kau bilang begitu? Kenapa kau berteriak padanya? Apa dia menyuruhmu untuk membuat makanan? Pergi dan berteriaklah pada orang yang menyuruhmu. Kau boleh bertengkar dengannya. Robin, pergi dari sini. Dengar, kalau kau tidak bisa melakukannya, maka kau harus melakukan pekerjaan seperti yang kita lakukan. Tapi kau malah senang-senang pergi keluar. Kita harus tidur tanpa makan apapun karena kau.
Dan besoknya kami harus bekerja pagi-pagi. Kau bisa memesan pizza dan makan. Kami kelaparan. Bibi, benar. bukan seperti itu. Kau butuh uang untuk memesan semuanya, dan aku tidak punya uang. Aku tidak ingin bicara dengannya. Halo semuanya. Aku sudah perhatikan kalau kalian semua menemukan sebuah kebiasaan untuk berkumpul di ruang keluarga. Lalu, kenapa kalian semua berisik saat sedang berkumpul seperti ini? Aku dan Alia sedang membicarakan apa yang akan kita masak untuk makan malam, iya kan? Permisi? Apa maksudmu? Apakah maksudnya makan malam sekarang ini belum siap? Alia, aku sudah memberimu tanggung jawab untuk memasak, tapi kau malah pergi. Aku sudah sebutkan kalau apapun yang kau lakukan harus selesai tepat waktu atau kau akan dihukum. Alia, dengar, karena kau, keluargamu yang sudah menyelesaikan tugasnya tepat waktu akan kelaparan untuk waktu yang lama, jadi kau pantas dihukum. Aku akan menikmati untuk menghukummu. Kau akan membuat 3 makanan berbeda untuk semua orang. Dan iya, tentu saja makanannya harus enak. Dan juga makanannya harus sehat sekali. Apa kau mengerti? Kenapa? Kau mau bilang apa? Tidak ada. Alia, ayo kita masak untuk makan malam ya. Lepaskan aku. Ayo. Daljit, kau? Aku lihat tadi kau tersenyum pada Pragya. Itu benar kan? Apa? Kau ini sudah gila ya? Untuk apa aku tersenyum pada dia? Hah? Tapi aku melihat sendiri kau tersenyum padanya. Penglihatanmu itu sudah mulai melemah. Jadi pakailah kacamata. Jadi kau bisa melihat dengan sangat jelas. Dia perlakukan kita seperti pelayan. Iya kan? Aku saja bahkan tidak mau melihatnya. Dan kau bilang bahwa aku tersenyum padanya. Hah, biarkan aku pergi sekarang. Ya sudah. Tapi ayo. sekarang solusi yang akan aku berikan akan menyelesaikan semua masalahmu. Kau harus membuat 100 roti setiap hari dan juga beri makan sapi. Ini akan menyelesaikan semua masalahmu. Apa yang kau katakan? 100 roti? Aku harus membuatnya. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Setelah bekerja seharian, aku tidak punya kekuatan untuk membuat roti sebanyak itu. Dan kau memintaku membuat roti 100 dan memberikan pada sapi. Aduh, maaf, aku tidak bisa, tidak mungkin. Tolong carikan solusinya. Ada juga solusi yang lain. Kau harus berpuasa selama sebulan. Kau boleh makan sesuatu yang putih dan juga berwarna pada hari Minggu. Kalau kau melakukan ini, maka masalahmu akan selesai. Oh, kemenangan untukmu. Aku sudah menjadi penggemarmu saat ini. Terima kasih banyak. Bagaimana bayaranku? Bayaran? Ya ampun, aku harus memberinya uang. Padahal uangku cuma pas-pasan. Kau harus mengorbankan sesuatu untuk mencapai hal yang lain. Aku sudah kehilangan semuanya. Apa masalahmu? Kenapa menghentikanku? Aku bisa memakinya dan memberinya pelajaran. Jangan marah dulu, Alia. Di sisi lain kau bilang padaku untuk mengendalikan amarahku. Dan di sisi lain kau mengambil keputusan yang salah. Memang salahmu karena kau tidak memasak. Kau juga sangat kasar padanya. Kau bisa dikeluarkan dari rumah kalau kau bersikap kasar pada Pragya.
Sekarang kau lampiaskan saja kemarahanmu. Setidaknya ini bisa selesai. Oke, kau sudah selesai. Sekarang tenang dan masak makanannya. Aku punya ide. Ada apa? Kau mengancamku atau mau memberi ide? Letakkan dulu pisaunya. Sekarang katakan padaku. Tanu, ini ide yang sangat-sangat bagus. Semuanya menunggu makan malam di ruangan. Jadi, ini waktu yang tepat. Tidak akan ada siapa-siapa di kamar Pragya. Kita ke sana dan kita curi kopernya. Ya ampun Alia, kau ini sudah gila ya? Semua sudah menunggu makan malam. Sementara aku malah memikirkan koper. Iya, aku mempedulikannya karena aku pintar. Bagaimanapun kita harus mendapatkannya. Dengar ya, kau curi kopernya biar aku mengurus makan malamnya. Tapi kenapa harus aku? Karena semuanya sedang menunggu makan malam. Dan mereka berpikir bahwa aku yang memasak kan. Mereka akan meragukanku kalau tidak melihatku ada di dapur. Jadi semua akan berpikir kalau kita akan membuat makanan. Jadi mereka tidak meragukan kita. Siapa di sana? Siapa? Apa yang kau lakukan? Nyonya Aurora kehausan, jadi aku datang ke dapur untuk mengambil minum. Hei, apa ini? Kau belum mulai memasak juga ya? Buat yang cepat dan jangan terlalu pedas. Karena aku ini tidak suka terlalu pedas. Kalian harus turuti apa yang kukatakan. Maka kalian akan aman. Kau lihat itu Tanu, dia mengawasi kita. Kalau Pragya tahu aku tidak di dapur, maka kita akan tertangkap. Jadi kau harus pergi dan mencuri kopernya. Jadi dia tidak meragukan kita. Oke? Oke. Halo. Hai. Bagaimana kabarmu? Jadi begini teman. Apa kau punya 750 rupiah? Bukan apa-apa. Aku sedang dalam keadaan mendesak. Dengan jumlah itu. Bukan 750 juta, tapi 750 rupiah. 750. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silahkan hubungi beberapa saat lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silahkan hubungi beberapa saat lagi. Iya. Bukan seperti itu. Batalkan semua konserku ya. Aku tidak mau bernyanyi. Aku akan nyanyi lagu kebaktian. Aku tidak butuh uang. Batalkan semuanya. Lihatlah, kalau kau berpikir buruk pada orang lain, hal buruk pasti akan terjadi padamu. Apa kau sudah pernah mendengar ini sebelumnya? Apa yang kau tanam akan kau tuai. Lagi pula, kau tadi meledekku. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Sudah, lupakan saja. Mungkin ini kata-kata yang pantas untukmu. Dengar baik-baik ya. Jatuh seperti yang kau lakukan, dalam sekejap mereka akan melupakan caranya terjatuh setelah kita terjatuh. Sampai ketemu lagi.